Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allama al ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina bil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Yuridun zinatatal hayati dunya wala tuti bal aqfalna qabalahu aw dzikrina wattaba ahwahu wa kana amruhu furqa. Al-ayah Al-Kahfi ayat 28. Bacakan artinya. Dan bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhanmu pada pagi hari dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua paling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari menghina kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melampaui batas. Al-ayah Al-Kahfi ayat 28 ini menjadi rujukan untuk kajian sore hari di hari Selasa ini dalam pendidikan anak usia di dalam perspektif Al-Quran dengan kajian khusus tentang bagaimana menebarkan atau menularkan kesabaran pada saat kita sedang belajar atau mengajarkan anak-anak kita atau mengajarkan kepada diri kita bagaimana untuk bisa menghafal Al-Quran dengan penuh kesabaran. Baiklah sahabat Al-Quran, keluarga muslim Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini di Selasa sore ini tepatnya tanggal 14 Februari ya, tahun 2022, tidak terasa kita sudah ke pertengahan Februari. Cuacanya hari ini Selasa ini sore ini cerah. Kalau kemarin tuh mendung ya. Alhamdulillah Selasa ini cerah kembali. Mudah-mudahan ini juga mewakili kecerahan hati kita untuk tetap semangat, memiliki spirit yang kuat untuk tetap bersama Al-Quran, dekat kepada Al-Quran, dan belajar mengajarkan juga Al-Quran kepada keluarga kita dan alhamdulillahirabbil alamin. Waktu ternyata terus saja maju gitu, dan kita meninggalkan banyak hal di belakang kita dan menjadi sesuatu yang sangat jauh dari kita. Jadi sekarang tetaplah ke depan dan yuk mari kita sama-sama belajar menghafal Al-Quran dan mengajarkannya juga kepada anak kita, untuk ibu-ibu, para pendidik semuanya, juga ibu-ibu yang berada di rumah, keluarga muslim Nusantara. Tidak ada kata terlambat untuk bisa menularkan kesabaran kepada anak-anak kita bisa hafal Al-Quran. Dan juga kita yang sudah seumuran saya, usia 50 tahun ya ke atas, jangan khawatir. Allah akan memberikan kemudahan, bahkan sangat mudah sekali untuk bisa menghafal Al-Quran, menyimpannya di memori kita, menguatkan dada kita, kemudian akan tersimpan menjadi sebuah belief di dalam otak kita, sudah secara permanen, sehingga nanti kita insya Allah akan bertemu dengan apa yang kita pelajari saat ini, bertemu di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang Selasa lalu saya sampaikan bahwa ada 7 golongan manusia yang pada hari itu saat huru-hara gitu, saat orang lain sedang berada di dalam hati yang mencekam gitu, penuh ketakutan gitu ya. Ada satu golongan yang di antara 7 itu yang terang-terang saja, senyum-senyum saja gitu, karena mereka adalah orang-orang yang
membaca Al-Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran hafal itu juz 1, 2, 3, 4 berarti 4 juz hafal. Masya Allah, la quwata illa billah. Al-khairu biyadillah, kebaikan seluruhnya di tangan Allah. Jadi kepada semua sahabat Al-Quran, keluarga muslim Nusantara yang dirahmati Allah, jangan pernah ada kekhawatiran untuk tidak bisa menguasai atau menghafal Al-Quran. Insya Allah bisa. Apalagi kalau belajarnya bersama-sama begitu ya. Waktu itu saya sampaikan belajar bersama-sama. Tapi jauh yang lebih penting bagaimana kita bisa menularkan kesabaran ini kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, keluarga kita, kepada orang-orang yang bersama kita gitu. Menularkan kesabaran untuk tetap belajar Al-Quran, baik itu tilawahnya ataupun apalagi menghafalnya gitu, pada saat kita jauh dari kitab suci Al-Quran gitu. Kitab suci yang seperti ini gitu, maksudnya kita sudah menyimpannya di memori kita sudah mengumpulkannya di dalam dada kita gitu, sehingga ringan membawanya. Kalau sebuah buah kitab suci Al-Quran yang berupa kertas itu gitu ya, tapi kita sudah menyimpannya di dalam diri kita sehingga mudah dan ringan untuk bisa dibawa-bawa kemana-mana. Wah, asik sekali ya kalau itu bisa kita alami dan kita insya Allah bisa menguasainya. Nah, bagaimana sih kesabaran yang harus ditularkan kepada anak-anak kita? Tentu kesabaran yang telah dicontohkan oleh kita sebagai orang dewasa, karena anak-anak kita itu meniru kesabaran itu dari siapa kalau bukan dari kita, dari kedua orang tuanya. Tadi malam saya melihat ini tayangan di YouTube ya, ada seorang ibu rumah tangga, beliau putranya 11, Masya Allah. La quwata illa billah, putranya 11. Namanya Ibu Wiryaningsih. Beliau adalah seorang ibu yang memiliki niat yang sangat kuat, kemauan yang keras bahwa anak-anak yang 11 anak ini harus hafal, harus bisa membaca Al-Quran. Hafal Al-Quran di tangannya, bukan di tangan guru agama ya, bukan di tangan guru-guru di sekolahnya, bahkan bukan di tangan guru-guru khusus hafizah gitu, bukan di sekolah khusus tahfizul Quran, tapi harus di tangan Ibu Wiryaningsih ini. Ya, mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dengannya, amin ya Allah. Physically saya ingin bertemu dengannya ya Allah, doakan supaya saya ingin bertemu dengan Ibu Wiryaningsih, begitu memberikan inspirasi kepada kita ibu-ibu nih ya, bagaimana caranya beliau menularkan kesabaran yang intens, nggak putus, tanpa batas itu kepada dirinya sendiri, kepada suami ia juga, karena mengajarkan Al-Quran atau mengajak belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran di rumah itu seorang istri harus dibantu oleh suaminya. Ada kerjasama suami istri, tentu kerjasama yang dimulai dari niat yang sama, visi yang sama. Karena begini, seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami di rumah, itu kan sebetulnya seorang yang memiliki visi dalam bidang rumah tangganya itu. Nah, visinya ini kemudian akan diaktualisasikan bersama dengan istrinya. Nah, istrinya ini menjadi visionaris ya, katakanlah demikian ya. Jadi seorang istri dengan suaminya ini benar-benar harus kerjasama dengan niat yang sama, visi yang sama. Begini loh, kita ingin anak-anak kita gitu. Bahkan ibu ini memiliki tekad yang kuat bahwa anak saya, begitu katanya, anak saya sebelum usia 7 tahun, pada saat usia 7 tahun, saya harus mengajarkan hafalan Al-Quran. Dan itu intens terus. Jadi 11 anaknya ini diajarkan oleh kedua orang tuanya. Jadi suaminya itu mengajarkan yang sudah balik ya gitu ya. Sedangkan yang kecil-kecil ini oleh istrinya. Indah sekali ya jika sahabat Al-Quran, keluarga muslim Nusantara di rumah tuh udah kayak gini. Wah, indah, bahagia sekali pasti itu keluarga yang sakinah mawaddah warahmahnya itu dapat gitu. Di mana visi dari suaminya dijaga oleh istrinya, kemudian kerjasama ini menjadi sebuah membentuk sebuah tim yang solid dengan anak-anaknya ini gitu. Dan visinya jelas, yaitu mendapatkan ridho ilahi dengan mendekatkan anak-anak kepada Allah melalui kedekatan mereka dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini berisi karena wahyu Allah ini berisi tentang bagaimana kisah-kisah yang Allah gambarkan
dari mulai kisah Nabi Adam sampai kepada nabi-nabi lain gitu, yang menjadi inspirasi buat kita semua. Dan di situ isinya banyak tentang kesabaran, bagaimana Nabi Ayub bersabar, bagaimana Nabi Adam bersabar, semua nabi di sana itu dalam kisah-kisah nabi itu semua memberikan inspirasi kepada kita pembacanya gitu ya, atau umat Islam, bagaimana mereka Nabi Allah bersabar. Nah, salah satu bersabar di sini tidak saja dalam menghadapi musibah gitu, ataupun sakit dan sebagainya gitu, seperti Nabi Ayub alaihissalam, tapi juga bagaimana bersabar di dalam mendampingi anak-anaknya, seperti di dalam surat Al-Luqman, bagaimana keluarga Luqmanul Hakim mengajarkan kesabaran kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya ketika keluar rumah mereka sudah siap dengan dengan didikan ketauhidan rububiyahnya yang kuat gitu. Sehingga ketika menghadapi berbagai persoalan di luar rumahnya, kesabarannya itu memuncah, kesabaran itu menyebar, sehingga kesabaran itu menjadi sebuah kekuatan bagi anak-anaknya. Nah, itu juga akan kita sampaikan di sini, bagaimana sih caranya kita bisa belajar sabar. Kalau untuk anak-anak kita, untuk seorang guru maksud saya, tentu gurunya dulu harus sabar. Tidak mengatakan atau tidak mengeluh kepada anak ini pada saat sedang mengajar. Misalnya, aduh, kamu tuh ya kalau ibu mengajar tuh selalu aja ribut, selalu aja dan sebagainya gitu. Itu keluhan-keluhan, bukan saja keluhan dari tentang diri guru itu, tapi dia mengeluhkan tentang sikap anaknya. Karena anak-anak itu kan mau bagaimanapun juga mereka memiliki, tidak saja mereka kita sedang memberikan kebiasaan untuk patuh, sopan, dan mengikuti apa yang guru inginkan, tetapi juga bagaimana kita sebagai guru sabar melihat perilaku anak-anak, apalagi guru-guru yang para asatizah dia yang sedang mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat suci Al-Quran di segmentasi usia ini, usia TK atau RA gitu, bisa 4 sampai 6 tahun. Masya Allah, saya termasuk salah seorang guru tahfidzul Quran di Al-Jabari dan TK Salam. Kalau di Al-Jabari saya mengajar usia 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun, itu saya namanya kelas sakinah, dan kebanyakannya putri. Sedangkan di TK Bagus Salam saya mengajarkan segmentasi usia 4 tahun dan 5 tahun, 6 tahun. Karena usia TK ya, jadi usia kelompok A dan kelompok B. Usia kelompok A, kelompok B itu di dalam kurikulum taman kanak-kanak yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, yaitu usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Itu kelompok A, kelompok B. Jadi segmentasi itu yang saya ajarkan. Jadi dari pengalaman itu, empirisme ya, saya dapat dan ingin sharing kepada seluruh sahabat Al-Quran, keluarga muslim Nusantara yang dirahmati Allah di sini, bahwa memang benar kesabaran itu harus menjadi kebiasaan dan harus mengalir saja begitu gitu. Dari cara kita berbicara, dari cara kita berperilaku, dari cara kita mendampingi anak-anak, kemudian metodologi yang diberikan, metodologi pendekatan yang diberikan pada anak-anak akan berbeda satu sama lain. Jadi ada pendekatan yang bersifat personal, ada pendekatan yang bersifat klasikal gitu. Ketika kita mengajarkan salah satu ayat suci Al-Quran yang ingin kita kuasai gitu kepada anak-anak, itu kita memiliki kurikulumnya. Misalnya anak-anak saya ingin, target saya adalah hari ini anak-anak harus hafal 3 ayat. Misalnya surat An-Najm gitu. Ayat 10, 11, 12 misalnya. Ayat 10, 11, 12 surat An-Najm hari ini, misalkan Selasa tadi pagi harus dikuasai oleh anak-anak saya. 3 ayat. Bagaimana misalnya supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita, atau seorang ibu mengajarkan kepada anaknya di rumah bisa sesabar itu, dan anak-anak juga bisa hafalnya itu natural gitu, nggak kalau anak-anak berbeda ya dengan segmentasi usia remaja atau dewasa. Kalau kepada anak-anak nggak bisa kita memaksa walaupun memaksa dalam arti keras gitu, walaupun kita punya target, tetapi berbeda dengan di segmentasi usia remaja, katakanlah usia SMP, SMA.
Kamis yang lalu selesai saya mengajar di pesantren Al-Quran Babu Salam Ciburan Indah Dago. Itu saya keluar dari Hajah Siti Sumaisi. Dan saat saya keluar, saya bertemu dengan rombongan beberapa santri laki-laki pulang sekolah. Biasa, saya hello gitu, assalamualaikum kepada saya, lalu saya bertanya, hai gitu, kalian sudah hafal surat apa gitu. Mereka senyum-senyum saja gitu, namanya juga laki-laki ya, dan saya tidak bertanya usia mereka, tetapi mereka menggunakan surat SMP, berarti usianya belasan tahun, sekitar usia 12-13 ya. Saya bertanya, surat apa yang sudah kalian hafalkan sampai detik ini? Mereka senyum-senyum saja, lalu saya menebak karena saya tidak mau kehilangan waktu bersama mereka gitu, karena tersebut pulang. Saya tanya, kalian sudah hafal surat Al-Mudaththir? Yang satu menjawab tidak, yang lain senyum-senyum sambil berduduk. Ada yang satu lagi berani mendekati saya dan bilang, saya hafal. Kalau begitu baca di depan itu surat Al-Mudaththir 3 ayat cukup. Bisa? Dia bilang bisa, tapi tidak keluar suaranya gitu. Tapi tidak keluar suaranya. Dan saya akhirnya saya menantang mereka, dan insya Allah nanti hari Kamis bertemu, saya menantang mereka. Nanti kalau bertemu dengan ibu, suatu saat nanti bertemu sama ibu, dan sudah hafal surat Al-Mudaththir, tolong temui ibu, dan ibu akan mendengarkan bacaan kalian, dan ibu memiliki reward untuk kalian, ibu akan berikan surprise untuk kalian, dan kita harus bertemu. Mereka bilang, mereka menjanji iya gitu. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan saya dengan santri itu, dan anak laki-laki, dengan siswa santri SMP ini, SMP Babu Salam. Lalu saya bertemu lagi, dan mereka dalam kondisi sudah bisa hafal Al-Mudaththir. Saya bilang, kemarin itu 3 ayat. Tapi kalau sudah dikasih clue seperti itu, mudah-mudahan sih satu surat hafal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi memang kepada anak-anak yang usia remaja tadi belasan tahun, itu bisa ditantang seperti itu, ditembak gitu. Lalu kita kasih tugas, nanti kita lihat benar mereka bisa skor surat Al-Mudaththir, walaupun gurunya bukan saya. Jadi mungkin nanti akan bertemu, kita akan coba di luar itu saja. Nah, tetapi untuk segmentasi usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu benar-benar 3 ayat surat An-Nazi'at yang kita ajarkan, itu benar-benar akan memakan waktu yang sangat lama. Tetapi konteks menyenangkan, seperti yang sudah dibahas Selasa kemarin. Jadi semua metodologi pendekatan, baik metode pendekatan dari siapa itu, Syekh Al-Jaber ya, almarhum, itu metode scaling namanya, kemudian dari Ustadz Bobi Heri Wibowo, metodologi pendekatan Askar Kauni. Kalau metode scaling itu dominasi penggunaan, optimalisasi penggunaan visualisasi mata, jadi direkam melalui mata ini men-scaling gitu. Ayat-ayat suci apa, bentuk-bentuk ayat-ayat suci Al-Quran dilihat gitu oleh mata kita. Ini metode scalingnya jadi kemudian direkam dan masuk ke silap-silap otak gitu, dan nanti dibacakan. Tapi kalau metode lain, yaitu metode Askar Kauni, itu optimalisasi penggunaan gerakan kedua tangan dan suara yang dikeraskan. Kemudian ada metodologi lain, yaitu metodologi yang Ustadz Ahmad itu dengan dengan Syekh Dr. Yahya, itu lebih cenderung kepada melihat Al-Quran dari kanan ke kiri sekali, karena ada perbedaan yang jauh gitu. Mereka membacakan ayat tidak di-scanning dulu, tidak dilihat bentuk-bentuk ya seperti metode scanningnya Syekh Ali Jaber. Tapi kalau metodologi yang pendekatan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad gitu, dengan metode yang hafal 1 hari 10 halaman, 10 menit 1 halaman ya, 10 menit 1 halaman itu. Jadi Al-Quran itu dibaca gitu dari kanan ke kiri, lihat warna-warnanya gitu terus gitu
sampai 1 halaman penuh itu. Nah, itu kan membutuhkan kesabaran. Dan dari semua metode ini, intinya adalah kesabaran bagaimana menguasai. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW sejak pertama kali mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, itu melalui lisannya malaikat Jibril, itu tidak langsung serta-merta langsung hafal gitu. Ada proses di mana Nabi Muhammad SAW mendengarkan dulu. Lalu setelah mendengarkan, beliau mengucapkan. Mendengarkan, mengucapkan. Mendengarkan, mengucapkan. Jadi ada jeda waktu. Mendengarkan dulu. Mendengar di sini itu menyimak gitu ya. Mendengarkan, menyimak. Lalu kemudian mengulang bacaan yang dibacakan, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, jadi bahasa lisan, ya, hafalan yang bersifat bahasa lisan ini tanpa visualisasi. Jadi malaikat Jibril tidak menyodorkan ayat-ayat suci Al-Quran lewat lisannya, tetapi melalui lisannya beliau, melalui lisan yang malaikat Jibril, lalu kemudian didengarkan pesan-pesan lisan itu, ayat-ayat melalui lisan itu didengarkan dari Muhammad SAW menyimaknya. Masya Allah ya, ini sekali seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah metode pendekatan yang memberikan inspirasi kepada kita semua, terutama yang pelaku ya, katakanlah asatidz yang sama-sama kita sebagai orang yang melakukan pendekatan hafalan kepada anak kita. Kita inspirasi kepada kita bahwa tidak boleh tergesa-gesa tidak menguasai hafalan itu. Jadi semua konteksnya harus dalam tataran kesabaran. Jadi kesabaran ini harus dikeluarkan, terutama oleh gurunya. Nah, tadi yang saya sebutkan ayat surat An-Nazi'at. Tiga ayat baru itu tidak sekaligus. Jadi pertama itu ayat 10. Nah, ayat 10 diulang-ulang, ayat 10 surat An-Nazi'at, kemudian diulang-ulang beberapa kali. An-Nazi'at ayat 10 itu kan ayatnya begini. Yaquluna a'inna labarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kami akan dibangkitkan seperti semula. Nah, jadi untuk bisa menguasai satu ayat ini, itu bagaimana kesabaran harus diruang gitu. Dan pertama kali diajarkan oleh saya itu adalah menggunakan gambarnya. Lalu saya katakan anak-anak, hari ini kita akan bermain dengan kartu ini. Satu, ya kartu tidak di ruang sebelah. Nah, kartu ini di kartu ayat sebelah ini ada gambar bagaimana orang-orang kafir yang banyak itu. Mereka dan ada kuburan di sana, juga ada makam di sana. Kemudian ada orang-orang kafir lah katakanlah, mereka bangkit dari kuburnya, keluar dari kuburnya itu gitu. Nah, lalu ada tanda tanya di sana di atasnya yang tadi. Yaquluna a'inna labarduduna fil hafirah. Jadi ketika mau menguasai satu ayat saja gitu, kita pendekatannya adalah story dulu, cerita dulu tentang ayat ini. Nah, anak-anak, ini gambarnya. Di sini ada apa saja? Mereka bilang ada makam, gitu, ada orang, gitu. Ibu, kenapa itu orangnya nggak pakai baju, gitu ya? Oh, itu tulang-tulang, gitu. Jadi itu gambarnya oleh saya digambarkan apa itu? Tulang-tulang aja, gitu. Jadi tubuh manusia tanpa daging, tanpa ada kulit daging. Nah, seperti itu mereka keluar dari kuburan, kemudian ada tanda tanya di atas kepala, ya, ada tanda tanya di atas kepala. Mereka mengatakan, oh itu ada orang-orang yang ada kuburan gitu. Nah, ada tulisannya di sana, yaquluna dengan tulisan bahasa Arab. Lalu kemudian itu yang pertama, yang historis dengan anak menyebutkan, coba lihat ini apa. Saya katakan bahwa ini bukan orang anak-anak, tapi ini adalah manusia yang oleh Allah, yang oleh malaikat Israfil ditiupkan sangkakala, lalu tiupan yang kedua ini membangkitkan, menghidupkan orang-orang yang tadi yang berada dalam kuburan jadi hidup lagi.
yang makan Dita itu ya, di Dita tuh sampai aku takut ya kayak gitu ya. Nah jadi kita sedang membangun chemistry dengan anak-anak. Sama di rumah juga demikian. Yang tadi ya apa? Sama di rumah juga demikian. Sekolah juga apalagi, jadi membangun chemistry, kemudian apa dengan kegembiraan itu menakutkan, tapi kita ketawa-ketawa aja. Iya bener ya, takut banget ya kalau kita dibangkitkan. Wah lihat, kita bahkan tidak mau pakai baju gitu, karena bajunya, karena kita punya kain kafan semuanya kan. Gitu dah. Mereka itu anak-anak dengan gurunya, dengan kita untuk mengajar. Jadi kita mengajarkan, anak-anak belajar. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, kita menularkan kesabaran dengan mengikuti proses-prosesnya. Gitu. Proses-proses. Padahal sebetulnya aku tuh memaksa anak hafal satu ayat dulu gitu. Memang kesabaran itu memang ada trik-triknya. Salah satunya trik saya memaksa mereka hafal, tapi memaksa dengan penuh kelembutan. Mereka tidak menyadari kalau ini gurunya sedang memaksa atau mamahnya sedang memaksa gitu. Cukup kita bilang ke Allah, ya Allah, aku akan memaksa anak didikku gitu ya untuk hafal satu ayat, tapi dengan caraku ya Allah, bimbinglah gitu supaya aku memaksanya dengan penuh kelembutan dan Allah ridho dengan cara kita gitu. Salah satunya tadi itu historisnya diceritain tentang ayat tadi itu. Ayat 10 itu menceritakan tentang orang-orang kafir yang mengatakan bahwa benar gak sih kalau aku ini akan dibangkitkan? Ternyata lewat gambarnya itu benar. Kita juga saya bertanya kepada anak didik kami, anak-anak benar gak deh yang di dalam kuburan ini dibangkitkan? Iya Bu, hidup lagi ya, ini dihidupkan lagi. Siapa tadi yang menurut sangkakalanya? Malaikat Israfil gitu. Coba tiup sangkakalanya, udah begini. Coba tiup satu kali, malaikat tiup. Coba jarinya kiri, satu, tiup. Ditiup gitu. Nah, anak-anak kan di dalam perception mereka ditiup gitu. Karena kita tidak tahu seperti apa malaikat Israfil meniup ya, walau alam Israfil hanya Allah yang tahu dan malaikat Israfil sendiri. Nah, jadi kepada anak-anak ayo tiup. Jadi cukup hanya satu tiupan saja ya, anak-anak. Malaikat Israfil meniup satu kali tiupan, maka hidup gitu. Maka mereka hidup kembali. Wah, Masya Allah. Jadi kalau chemistry ini dibangun, terus senyum menyebar kemana-mana, kebahagiaan. Jadi ketika sedang bahagia gitu, kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Anak sedang belajar dalam keadaan bahagia, itu sinap-sinap otaknya itu terbuka. Saya minta maaf, minum dulu. Ya. Nah, jadi kesabaran yang dikeluarkan ini adalah kesabaran yang dimulai dari kita mengajarkannya. Dan ketika kita mengajarkannya, kita selalu berusaha kepada anak-anak untuk mengikuti prosesnya, proses kesabaran itu, sehingga satu ayat dikuasai. Yang kedua adalah memperdengarkan kepada mereka. Ayo anak-anak, yakuluna, dan tangannya begini, yakuluna, atau langsung melihat huruf Al-Quran ya. Ayo anak-anak lihat nih, yakuluna, kalau bisa hurufnya lebih besar lagi gitu. Yakuluna, ayo lagi, yakuluna lagi, yakuluna sampai 3 kali, kalau perlu sampai 5 kali. Nah, Al-Quran itu kalau dibaca satu huruf saja kan, Masya Allah ya, pahalanya, kebaikannya. Apalagi jika dibaca berulang-ulang. Ada Hidayat mengatakan demikian. Apalagi kalau diulang-ulang, pahalanya gitu, berdulang gitu kan. Jadi anak-anak lagi, yakuluna lagi sayang, yakuluna. Coba apa? Yakuluna, tanpa kita kasih kulu di depannya. Yakuluna gitu. Aina, coba anak-anak dipegang. Aina, para aina aja, aina terus 3 kali sampai 5 kali. Aina gitu. Labar dudu, nah ya apa? Labar dudu lagi, labar dudu terus sampai hafal gitu. Ulang. Jadi satu kata tadi, yakuluna, aina, labar dudu gitu. Nah itu terus menerus diulang-ulang sampai mereka hafal untuk satu ayat. Yaquluna a'illa labarduduna fil hafirah. Nah, kemudian setelah mereka menguasai satu ayat ini, yaquluna a'illa labarduduna fil hafirah. Terus kemudian kita meminta anak-anak untuk
mengucapkan seorang klasikal dulu seorang atau misalkan bisa langsung jika anaknya satu bisa langsung ayolah sambil apa gitu dengan santai mereka nyapa gitu tidak usah dalam keadaan harus tegang gitu. Nah kesabaran ini adalah kesabaran yang anak-anak mungkin anak-anak prosesnya tahap demi tahap itu dilalui tanpa jeda gitu. Jadi seperti itu terus dia ikuti tadi historisnya dia tahu nama ayat tahu nomor ayatnya kemudian tahu gambarannya seperti apa tadi historinya kemudian yang ketiga diucapkan berulang-ulang tahu ada dalam ayat satu ayat itu ada berapa kata kayak tadi yakuluna satu aina dua labar duduna tiga filhafiroh gitu jadi dalam satu ayat 10 surat An-Naziat ada 4 kata nah itu bahasanya bagaimana caranya bagi harus mengikuti proseduralnya tuh tahap demi tahapnya itu harus diikuti nggak boleh ada yang terlewati satu tadi ya kita ulang lagi tadi satu kepada anak-anak harus dijelaskan historisnya kemudian yang kedua kepada anak-anak juga harus diberitahu nomor ayatnya kemudian yang ketiganya diucapkan satu kata dalam satu ayat kayak tadi ulang-ulang yang kuluna aida labar duduna fil hafiro yang kuluna aida labar duduna fil hafiro ulang-ulang lalu kemudian setelah dikuasai oleh mereka kita yakin bisa kita coba dengan artinya tapi anak-anak yang kuluna orang-orang kafir berkata apakah kami akan dibangkitkan seperti semula gitu apakah kami akan dibangkitkan seperti semula sesungguhnya memberikan arti kepada anak-anak mengucapkan arti dari ayat ini itu bisa secara global atau bisa per ayat gitu. Perkata yang pula orang-orang kafir berkata itu nanti ada metodologi Granada itu beda lagi nanti ada metodologi Granada bagaimana belajar menerjemahkan ayat suci Al-Quran itu ada ilmunya. Nah tetapi untuk hafalan ini ada salah satu metode Askar Kawuli itu hafalannya dapat kemudian artinya dapat dikuasai itu artinya bisa secara global jadi intinya dapat anak-anak kuasai kayak tadi itu orang-orang itu mengatakan bahwa mereka mengatakan apakah benar kami akan dibangkitkan seperti semula dan pertanyaan itu kan pertanyaan kebutuhan dari orang-orang kafir. Nah jadi seru juga jadi kepada anak-anak kita selain diajarkan hafalan tapi juga diajarkan bagaimana artinya. Nah ini juga yang diterapkan oleh Ibu Wiryaningsih yang tadi saya katakan di awal bahwa beliau bersama suaminya berhasil menjadikan 11 anaknya hafizah semuanya. Maka dari usia 7 tahun mereka sudah diajarkan hafal Al-Quran sampai saat ini mereka sudah menjadi hafizah dan mereka anak yang cerdas. Salah satu yang menjadi inspirasi buat kita adalah bagaimana Ibu Wiryaningsih menurunkan kesabaran. Salah satunya adalah mengajak suaminya. Kemudian beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, ya Allah, tolong bantu, begitu kata beliau, tolong bantu saya. Saya ingin anak-anak saya di tangan saya dan suamilah mampu hafal Al-Quran dan tolong jaga keinginan saya, cita-cita saya. Dan memang cita-cita beliau itu terwujud dengan keyakinan, dengan niat yang kuat, kemauan yang keras dan kerjasama dengan suaminya, alhamdulillah mereka bisa gitu. Dan hal yang paling menginspirasi sekali buat saya sebagai seorang guru, beliau membuat kurikulumnya. Jadi kurikulumnya dibikin sendiri oleh beliau. Di situ ada targetnya. Misalkan hari ini kayak tadi saya tuh, hari ini hafalnya 3 ayat, tapi 1 ayat dulu. Dan 1 ayat itu ternyata harus diulang-ulang beberapa kali gitu. Dan itu bisa di-PR-kan untuk besoknya lagi gitu. Nah, termasuk Ibu Wiryaningsih juga sama. Beliau di rumahnya itu membuat kurikulum sendiri. Ya kurikulum sendiri aja buat keluarganya, buat anak-anaknya. Di sana ada target-targetnya. Misalkan hari Senin itu hafalannya surat apa. Dan ini targetnya bisa sampai 1 bulan gitu. Beliau itu di dalam 1 hari itu tidak 5 jam, 6 jam tidak. Tapi dia beri jeda dengan game, dengan aktivitas harian di rumahnya yang tidak tertinggal gitu. Tapi diulang lagi. Dan itu memberikan inspirasi buat kita guru-guru gitu sebagai gimana menganggap panjang ayat-ayat suci apa yang akan dihafalkan oleh anak-anak kita tetap harus dibuat rencananya gitu. Rencana belajarnya seperti apa, rencananya 1 ayat yang panjang ini mau dibikin berapa termil gitu itu harus ditulis oleh kita gitu.
ditulis oleh kita, walaupun ditempelkan gitu di dinding di kamar kita atau dituangkan di dalam buku juga bisa seperti itu. Nah, jadi jangan pernah lupa untuk membuat rencana pembelajarannya atau rencana-rencana dan target-target apa yang akan dikuasai oleh kita saat belajar atau pada saat kita sedang mengajarkannya. Jadi inti dari semua itu adalah kesabaran yang dikeluarkan dari mulai awal pembelajaran sampai akhir diikuti prosesnya tahap demi tahapnya dan tidak boleh ada satu tahapan yang terlewati. Jadi nanti setelah mereka hafal ayat, kemudian kita hafal ayatnya, hafal artinya, kemudian kita bisa ganti dengan ayat yang baru. Nah, untuk sampai kepada ayat yang baru ini tentu harus dimulai dari tadi itu. Story ada prepare-nya untuk menyampaikan story ayat itu sehingga ada chemistry anak dengan kita sebagai gurunya, anak dengan ayat itu ada interaksi dan nantinya ada chemistry waktu tahu ayatnya seperti ini itu akan membekas. Nah, untuk apa sih berarti kesabaran kepada mereka untuk menjadi kebiasaan pada anak-anak kita bahwa dengan kesabaran yang kita terapkan kepada mereka dengan mengikuti dengan belajar mengikuti tahapan demi tahapan dan itu akan menjadi kebiasaan buat mereka belajar apapun dimanapun dengan siapapun dalam kondisi bagaimanapun anak-anak harus tetap sabar gitu dan untuk tidak menguasai cepat-cepat dan buru-buru tapi harus mengikuti tahapan demi tahapannya dan jangan apa namanya kelewatan satu tahapan dari A sampai Z ya dari start sampai final dia harus diikuti. Jadi itu yang bisa kita jadikan kebiasaan buat anak-anak sehingga nanti kelak gitu ini juga akan berguna buat mereka apabila mereka di dalam kehidupan nyata gitu seperti ini kesabaran itu demikian harus diikuti tahapan demi tahapannya karena sesungguhnya sabar itu tanpa batas gitu tetapi di mana letaknya di mana dan kapan kita harus bersabar bertahan dan mana dan kapan kita waktunya untuk bisa namanya meluapkan gitu sesuatu yang kita mampu bisa diluapkan kapan waktunya di mana itu harus sesuai dengan waktu dan tempatnya gitu kan apalagi belajar untuk menghafal Al-Quran kesabarannya harus benar-benar paripurna dan kesabaran yang itu tanpa batas tadi itu mudah-mudahan kesabaran ini menghasilkan sesuatu yang mulia karena kita sedang belajar Al-Quran itu belajar ilmu yang sangat mulia maka kesabaran ini, memaksa sabar ini harus diperlukan sekali, diharuskan sekali. Karena dengan kesabaran ini kita juga nanti insya Allah akan menjadi mulia karena kita belajar ilmu yang mulia. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, bisa menjadi sharing bagi kita semua bahwa kesabaran di dalam belajar menghafal Al-Quran dan mengajarkan hafalan Al-Quran kepada orang lain dengan di mana kita menjadi pembimbingnya itu harus benar-benar tersampaikan dan kesabaran menjadi kebiasaan buat kita bukan saja pada saat kita belajar hafalan saja tapi kesabaran yang menjadi sudah menjadi bibit sehingga kita kesabaran itu menyeruak di setiap kondisi belajar apapun dalam kondisi apapun dimanapun bagaimanapun dengan siapapun. Itu saja. Mohon maaf lahir batin jika ada salah kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan wilayah. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.